Jadi pada waktu itu dia bilang, "Dek, coba kau nilai ada orang yang mau jadi gubernur DKI. Kira-kira pantas atau tidak? Yang kedua, kira-kira menang atau tidak melawan yang namanya Fauzi Bowo." Tidak berapa lama ada datang orang, ya kan? Saya juga nggak kenal orang itu, tidak tahu siapa orang itu, ya kan? Konyong-konyong dia datang. Kalau mau diparodikan jalannya kayak gini. Ini Dek, namanya Pak Jokowi, wali kota Solo. Kira-kira kalau orang itu jadi gubernur DKI menang nggak lawan Fauzi Bowo? Nggak ada tampangnya, dia bilang. Tapi ibu dipaksa, ibu kata-katanya Pak Taufik, dipaksa berbagai macam bentuk, termasuk lembaga-lembaga survei pada waktu itu menggadang-gadang ini orang harus menjadi calon gubernur DKI melalui PDIP. Ini suatu saat itu 2012 orang ini akan berhadapan dengan kami dan mungkin dia akan berkhianat dengan kami seperti itu. Sudah carut marutnya, kerusakannya di berbagai macam lini, pelanggaran-pelanggaran juga di berbagai macam lini, menggunakan institusi hukum, menggunakan institusi politik untuk melanjutkan kepentingan-kepentingannya. Persoalan sekarang apa yang kita hadapi sekarang ini, karena ada satu keluarga, satu orang takut turun. Ini persoalannya Pak Jokowi takut turun. Menurut saya ini orang tidak punya legal standing untuk menggugat itu. Apa kepentingan konstitusinya? Dia ternyata nggak nyalonin presiden juga. Tapi itu jalan yang dibuat, laluan yang dibuat untuk sang putra maju menjadi cawapres. Menurut saya, kita nggak perlu lihat angka-angka Bang John. Karena menurut saya, pemilu kita ini sudah cacat konstitusional. Kita sudah mepet ini pukul 15, pembicara 6 orang 15 menit. Nah, ini jadi saya tidak akan panjang-panjang lebar untuk membahas ini. Hah? Bebas. Kita mulai saja saudara-saudara. Tadi yang saya ingin memulai saja kala moderator kita salah menyebutkan 02, reaksi langsung spontan dari Bapak Ibu. Jadi kayaknya 02 ini jadi common enemy, jadi musuh bersama seperti itu. Saya ingin saja memulai bahwa persoalan kita hari ini adalah pelanggaran konstitusi yang terus-menerus kita biarkan selama ini. Kalau saya lihat bahwa pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh rejim Jokowi ini tidak hanya sekedar menjelang pemilu atau setelah pemilu ini, tapi menurut saya sejak 9 tahun yang lalu. Betul nggak? Tapi ada 9 tahun yang lalu, ada yang belum tersadar-sadarkan sampai sekarang, ada yang sadar di tengah jalan, ya kan? Ada yang juga tertutup mata hatinya sampai saat ini. Kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya kan, sudah tersadarkan lebih dahulu. Jadi ada yang pertama yang saya ingin bicarakan, pelanggaran konstitusi itu adalah pelanggaran sumpah dan janji. Ini pelanggaran sumpah dan janji ini cukup serius. Sama-sama kita tahu Pak Jokowi itu pada tahun 2012 Bang John masih wali kota Solo. Pada waktu dia dilantik menjadi wali kota Solo, dia bersumpah dan berjanji, ya toh, akan melaksanakan masa jabatannya selama 5 tahun. Sumpah dan janji pada waktu itu. Tapi belum nyampai 5 tahun dari periode kedua, dia sudah melompat salto ke Jakarta. Pada waktu ditanya oleh wartawan, apakah Pak Jokowi akan running, saya nggak mikirin itu, saya mau kerja seperti itu, ya kan? Tapi faktanya, ya kan? Apa? Oh, gorong-gorong. Oh, gorong-gorong. Saya ingin, ini banyak yang tidak tahu. Pada tahun 2012, saya masih anggota Dewan DPR RI, Mas Ganjar masih wakil ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Taufik masih ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Suatu waktu saya jadi gini, moderator, kalau masalah gugatan menggugat nanti gampang,
Ya kan, ini ada banyak hal yang tidak diketahui oleh publik dan masyarakat. Saya berkewajiban untuk menyampaikannya. Sehingga pada waktu 2012 itu Pak Taufik itu manggil saya datang ke ruangannya, saya bilang, saya manggilnya karena sama-sama orang Palembang, wong kita galo, bukan wong kita gilo. Bung Refli juga orang Palembang juga. Jadi pada waktu itu dia bilang, Dik, coba kau nilai ada orang yang mau jadi gubernur DKI, kira-kira pantas atau tidak. Yang kedua, kira-kira menang atau tidak melawan yang namanya Fauzi Bowo. Saya nggak tahu siapa orangnya itu, ya. Tidak selang lama datang Ganjar, karena waktu itu Ganjar Komisi 2 toh. Saya yang ke Ganjar, Bang John, Ganjar Kak, bukan, ada lagi orangnya. Tidak berapa lama ada datang orang, ya kan. Saya juga nggak kenal orang itu, tidak tahu siapa orang itu, ya kan. Konyong-konyong dia datang. Kalau mau diparodikan jalannya kayak gini. Kalau mau diparodikan kan, dia datang, saya nggak tahu. Pak Taufik memperkenalkan, ini Dik, namanya Pak Jokowi, wali kota Solo. Oh ya, siap. Terus apa dia bilang? Oh, saya sudah kenal dengan Bang Yani. Ya. Saya merasa belum pernah berkenalan dengan dia. Ya kan? Terus dia menyatakan bahwa dia ikut membantu pada waktu itu ya, karena kita tim Senturi mengantar-ngantar. Ini orang kayaknya nggak ada peristiwa itu, kok berani menyatakan peristiwa yang tidak ada menjadi ada seperti itu, alias apa itu? Nggak ada. Alias apa? Nah, itu dia. Terus sudah selesai, dia bicara sekitar 5-10 menit. Terus Pak Taufik nanya, dia balik, kira-kira kalau orang itu jadi gubernur DKI menang nggak lawan Fauzi Bowo? Nggak ada tampangnya, saya bilang. Nggak ada tampangnya, pasti kalah, ya kan? Waduh, saya juga seperti itu. Tapi ibu dipaksa, ibu, kata-katanya Pak Taufik, dipaksa berbagai macam bentuk, termasuk lembaga-lembaga survei pada waktu itu menggadang-gadang ini orang harus menjadi calon gubernur DKI melalui PDIP. Tapi bukan itu yang dipersoalkan oleh Pak Taufik yang ingin saya sampaikan. Ini suatu saat, itu 2012, orang ini akan berhadapan dengan kami dan mungkin dia akan berkhianat dengan kami seperti itu. 2024 kejadian, artinya 12 tahun yang lalu terpilih jadi presiden. Saudara-saudara, kalau pelanggaran konstitusi, ini Pak Antoni Budiawan ini, beliau ini Prof ini ekonom, tapi sudah menjelma menjadi ahli konstitusi. Sudah banyak sekali mencatat pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita ambil saja pelanggaran konstitusi yang paling dasar itu adalah merampok uang negara itu pada waktu kita menghadapi COVID. Dia keluarkanlah COVID, saya ingat betul itu Perpu 1 tahun 2020. Perpu 1 tahun 2020 itu melanggar berbagai macam undang-undang. Kami semua menggugat di Mahkamah Konstitusi, ya, tapi kita tahu hasil Mahkamah Konstitusi toh. Mengambil hak DPR sebagai budgeting, mengambil hak DPR sebagai pengawasan, mengambil haknya Badan Perwakilan, dan mengambil haknya pengadilan. Karena pengambil kebijakan di dalam yang namanya Perpu itu tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dan lain sebagainya. Jadi pelanggaran-pelanggaran konstitusi ini terus-menerus dilakukan. Sayangnya DPR kita pada waktu itu yang harusnya mengawasi, yang harusnya ada fungsi secara konstitusional mengawasi, bahkan melakukan bila perlu sampai impeachment, itu tidak dilakukan sampai saat ini. Oleh karena itu kita beberapa waktu yang lalu rame-rame ke DPR, Bang John, untuk meminta DPR menggunakan hak konstitusionalnya, yaitu angket. Ini kalau angket terjadi, ini bisa kebongkar semua. Bisa jadi, kenapa? Panitia angket, pansus angket bisa memanggil siapapun, termasuk persoalan-persoalan menjelang pemilu ini. Saudara, saya memang ragu ini di tempatnya
Bung Refli pada waktu itu di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Jadi kalau ini adalah menyelamatkan reformasi, baru stadiumnya baru 2. Yang kita perlu selamatkan itu bukan reformasi. Karena reformasi ini menelikung menurut saya. Tuntutan mahasiswa pada waktu itu. Hati-hati kita. Jangan sampai reformasi jilid kedua menelikung lagi, yang seharusnya tidak boleh tampil lagi di politik nasional, dia masih tampil di politik nasional. Padahal dia melakukan kejahatan dan melegitimasi kejahatan rejim Orde Baru, tapi dia tampil terus-menerus sampai saat ini. Jadi kalau menurut saya reformasi, hati-hati Bung Pandi, Adinda Pandi. Mungkin bukan jalan keluarnya, ya, mungkin di atasnya sedikit, itu apa tuh namanya tuh? Nah, jadi itu persoalan kita sekarang ini, sudah carut marutnya, kerusakannya di berbagai macam lini, pelanggaran-pelanggaran juga di berbagai macam lini, menggunakan institusi hukum, menggunakan institusi politik untuk melanjutkan kepentingan-kepentingannya. Persoalan sekarang apa yang kita hadapi sekarang ini, karena ada satu keluarga, satu orang takut turun. Ini persoalannya Pak Jokowi takut turun. Kenapa Pak Jokowi takut turun? Kalau dia turun takut diadili. Ya, gitu loh. Kenapa dia diadil? Karena dia melanggar konstitusi dan melakukan perilaku yang namanya KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita masuk aja topik yang sedang hangat sekarang. Apakah pilpres kita kemarin itu betul-betul pilpres yang sudah diamanahkan oleh konstitusi kita? Apakah pilpres yang lalu dan pileg yang lalu sudah sesuai dengan amanat konstitusi kita? Hah? Bohong. Bohong. Menurut saya tidak dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pemilu yang diamanahkan oleh konstitusi. Apa prinsip dasarnya? Jujur dan adil. Pertanyaan, apakah pemilu kita jujur? Sejak awal sudah tidak jujur dan tidak adil. Dari mana tidak jujur ini aja? Undang-undang yang ada aja sudah tidak jujur dan tidak adil. Pilpres ada yang namanya presidential threshold. Saya mewakili yang namanya anggota DPD ada 15 orang. Bung Refli mewakili Pak Gatot Nurmantio. Tapi di mata MK tidak punya legal standing. Ditolak gugatan kita terhadap presidential threshold itu. Tapi MK menerima makhluk yang kita tidak tahu asal usulnya, anta berantah dari yang namanya mahasiswa Solo yang mengajukan gugatan di perkara yang nomor 90, dan Mahkamah Konstitusi katanya mengabulkan. Nanti silakan Bung Refli sebagai ahli tata negara, Bang John lihat. Menurut saya ini orang tidak punya legal standing untuk menggugat itu. Apa kepentingan konstitusinya? Dia ternyata nggak nyalonin presiden juga, tapi itu jalan yang dibuat, laluan yang dibuat untuk sang putra maju menjadi cawapres. Si Samsul. Sampai sekarang ini, oleh karena itu saudara-saudara, menurut saya kita nggak perlu lihat angka-angka Bang John, karena menurut saya pemilu kita ini sudah cacat konstitusional. Pemilu kita ini sudah cacat melanggar undang-undang. Mungkin saya berbeda pandangan mungkin dengan Bang John. Menurut saya Mahkamah Konstitusi, MK, tidak ada satu pasal pun, tidak ada satu ayat pun memberikan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk norma. Nggak ada sama sekali. Mahkamah Konstitusi hanya diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar kita menguji norma yang ada. Bisa dia tidak setuju dengan norma yang ada. 40 tahun kami tidak setuju, boleh melanggar undang, boleh. Dia buat berapa, tapi dia tidak boleh membuat norma. Prasa yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi adalah prasa norma. Itu adalah norma. Tidak berumur 40 tahun boleh, asal ya kan telah pernah atau sedang menjabat bupati, wali kota atau anggota DPRD, DPR atau DPD seperti itu. Menurut saya itu putusan itu ada melanggar konstitusi kita yang ada.
Apalagi kalau kita lihat ada 4 putusan di MK itu, ada 4 gugatan yang diterima, hanya gugatannya si anaknya Bunyamin Saiman ini yang mahasiswa Sulu. Yang terakhir kita tahu ternyata ada perjanjian, ada transaksi, yaitu belum dibayar oleh Gibran, makanya dia menggugat kan, wan prestasi seperti itu. Kalau bahasa anak sekarang, kasihan deh lo gitu, udah capek-capek gitu. Nah, oleh karena itu persoalan kita secara konstitusionalitas. Proses pencalonan Gibran sebagai wapres adalah cacat, dan oleh karenanya bawaan berikutnya semuanya cacat semua seperti itu. Yang kedua yang saya ingin lakukan, bagaimana Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaannya ini, kita jangan lupa MK tidak boleh tuli, tidak boleh lupa, tidak boleh amnesia. Jauh sebelumnya ada keinginan Jokowi itu ingin menjabat 3 periode. Kita beruntung ada Ibu Megawati, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Merdeka! Kalau Ibu Mega tidak bertahan, jadi barang ini 3 periode. Tapi Ibu Mega tetap tidak mau. Tidak puas dengan 3 periode, tidak memperpanjang masa jabatan. Gagal juga karena Ibu Mega. Tidak puas kotak-katik orang sekampungnya Bang Repli yang namanya Kodori membuat formulasi baru, yaitu pasangan Prabowo Jokowi. Gagal lagi. Nah, dia putar, ya anak saya aja lain maju seperti itu. Yang namanya Gibran. 1, Samsul. Yang kedua, bagaimana dia mengkonsolidasi yang namanya 10 aparat pejabat-pejabat gubernur dan pejabat-pejabat bupati dan wali kota. Saya dulu dengan saudara saya, teman saya yang sekarang jadi pembelanya Samsul, teman saya itu sudah mempersoalkan kok pilkada ditunda. Bayangan saya dulu pilkada ditunda hanya kena sentimen kepada Anies Rashid Baswedan. Tapi ternyata pilkada ditunda ini kepentingannya untuk pemilu ini, yaitu mengangkat pejabat presiden, pejabat gubernur, pejabat wali kota, pejabat bupati. Dalam satu pertemuan yang dihadiri oleh Pak Jokowi dan Mendagri pada waktu itu, Pak Jokowi menyatakan, Pak Mendagri, berapa lama pejabat-pejabat ini bisa kita evaluasi? Pak Mendagri pada waktu itu, Tito mengatakan 1 bulan. Menurut Jokowi, saya tidak mau 1 bulan. Tiap hari saya bisa evaluasi. Artinya apa? Kalau tiap hari dia tidak mendukung keinginannya, bisa dicopot pejabat bupati dan pejabat wali kota dan gubernur. Jadi kalau yang sekarang yang terjadi itu sebuah hal yang keniscayaan saja. Yang terakhir nih, kena waktu pendek ya. Yang terakhir, bagaimana menggunakan dana negara yang untuk kepentingan pribadi, yang kepentingan adalah untuk anaknya, yang itu yang ramai disebut bansos. Bansos ini betul presiden berhak mengelola bansos, tapi ada tata caranya, ada aturannya, ada skim keuangannya, ada undang-undang keuangannya. Tidak bisa dia semau-maunya. Ini bukan negara nenek moyangnya seperti itu. Ada aturannya, ada waktunya, ada anggaran yang harus dibahas-bahas bersama-sama DPR. Menurut informasi yang saya dapat, tidak ada pembahasan di DPR. Angkanya pun Ibu Risma sudah menyatakan, dia hanya menyatakan 78 triliun kalau tidak salah. Kok anggarannya hampir 500 triliun lebih. Bahkan membagi-bagikan sembako di depan istana seperti itu. Sama juga dengan Covid dulu. Covid awalnya 100 sekian triliun ya, Rob. Terus lompat tanpa pertanggungjawaban sama sekali. Nah, oleh karena itu menurut saya satu persoalan kita pendaftaran yang namanya Gibran cacat. Yang kedua, menggunakan aparatur yang ada untuk mobilisasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan dana bansos dan lain sebagainya. Persoalannya kita saat ini, apakah Mahkamah Konstitusi yang kebetulan ada sang paman berani dia menerobos menegakkan azas pemilu yang jujur dan adil? Berani atau tidak MK? Harus berani. Bagaimana nih, berani atau tidak? Harus berani. Menurut saya tidak. Baru berani Mahkamah Konstitusi kalau kita datang rame-rame setiap sidang. Jadi Bapak Ibu, mari kita rubah perlawanan di medsos menjadi perlawanan yang real dan nyata seperti itu.
Jangan sibuk saja kita melawan ngumpet-ngumpet di WA. Bagaimana caranya? Hari Senin besok. Senin besok itu ada sidang di Mahkamah Konstitusi. Hari Senin. Senin adalah gugatan 01, Selasa gugatan 02. Kalau hari Senin masanya 500, maka hari Selasa naik masanya 750.000. Kalau bisa sampai mendekati putus berjuta-juta. Kalau itu terjadi, maka menurut saya Mahkamah Konstitusi baru berani memutuskan. Kalau tidak, jangan harap. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, nasib bangsa yang di ujung kehancuran ini, tugas kita sekarang sudah bukan menyelamatkan Anies Rashid Baswedan sebagai capres, bukan menyelamatkan Ganjar, tapi tugas kita yang paling utama menyelamatkan rakyat, menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan kedaulatan rakyat kita. Merdeka! 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 Saya tunggu hari Senin di Mahkamah Konstitusi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.